Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Irvianti, guru SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami lebih dalam tentang pembelajaran sosial emosional. Kita awali dari pengertian pembelajaran sosial emosional itu atau dikenal juga dengan nama Social Emotional Learning atau SEL adalah sebuah metode yang dapat membantu murid dalam mengembangkan kesadaran diri, pengendalian diri, dan keterampilan interpersonalnya. Melalui pembelajaran sosial emosional ini, murid dapat belajar bagaimana cara mengelola emosi dengan baik, menunjukkan empati pada orang lain, membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam hidupnya. PSE atau pembelajaran sosial emosional ini juga diyakini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan murid di sekolah, pekerjaan, maupun kehidupan sosialnya. Melalui pembelajaran sosial emosional ini, ada 5 kompetensi yang dikembangkan, yaitu yang pertama, kesadaran diri, yang kedua, manajemen diri, yang ketiga, kesadaran sosial, yang keempat, keterampilan berelasi, dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari kelima kompetensi yang dikembangkan tadi, ada 4 strategi yang bisa dikembangkan dalam proses atau pembelajaran sosial emosional ini. Yang pertama, PSE bisa dengan cara mengajarkan kompetensi sosial emosional atau KSE secara spesifik dan eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional atau KSE ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Dan yang keempat, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Dari 4 strategi tadi, berikut adalah beberapa inspirasi tentang pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, murid diajak bernapas dengan kesadaran penuh. Pada kegiatan ini, murid diajak untuk meninggalkan segala aktivitasnya, lalu berhenti dan diam sejenak, yang juga dikenal dengan sistem stop. Murid diajak untuk merasakan turun naiknya dada saat kita bernafas. Yang kedua, identifikasi perasaan. Pada kegiatan ini, guru bisa menampilkan cerita baik dalam bentuk video atau dibacakan suatu cerita, di mana tokoh-tokoh dalam cerita itu dinyatakan dengan jelas. Dan pada akhir cerita, murid diajak untuk merasakan bagaimana ketika dia menjadi tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga, melukis dengan jari. Murid diajak latihan untuk melukis dengan jari, lalu kemudian ditanya bagaimana perasaan mereka ketika melukis dengan jari. Yang keempat, membuat jurnal diri untuk mengenali diri dan memantau perkembangan diri. Kegiatan yang lainnya nomor 5, membuat puisi akrostik atau siswa diajak membuat puisi yang huruf pertamanya berasal dari huruf nama mereka atau nama temannya. Yang keenam, membuat kolase diri. Dan inspirasi PSE yang lainnya bisa juga menuliskan ucapan terima kasih. Pada kegiatan ini, murid diminta mengingat siapa orang yang paling berjasa dalam hidupnya, lalu kemudian menuliskan ucapan terima kasih. Yang kedelapan, murid bisa juga diajak atau diminta untuk mencari teman baru di luar teman yang ada di kelasnya. Lalu kesembilan, bisa juga murid diajak untuk latihan menyadari kondisi tubuh. Yang kesepuluh, kegiatan menulis surat atau jurnal. Yang ke-11, kegiatan menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok. Dan yang ke-12, berlatih bermain peran. Melalui kurikulum mereka ini, pembelajaran sosial emosional diterapkan sebagai salah satu pembelajaran yang berpusat pada murid.
Dengan pembelajaran sosial emosional ini, murid diharapkan tidak hanya memiliki intelijensi yang baik, tapi juga memiliki keterampilan sosial emosional yang baik. Dengan kompetensi sosial emosional yang kuat, murid lebih mampu mengatasi tantangan sehari-hari dan mendapat manfaat secara akademis, profesional, dan sosial. Berikutnya saat kita memilih. Silakan Bapak dan Ibu pilih ide terbaiknya sebagai solusi penetapan KSE. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari presentasi ini. Selamat mencoba dan terima kasih.